Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang di channel dakwah Lentera Ahlul Bait. Kami mengharapkan support dan partisipasi dari segenap ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala supaya channel Lentera Ahlul Bait ini selalu mengudara. Lentera Ahlul Bait kali ini membahas tanah Fadak itu, apakah warisan atau hak? Kenapa tanah Fadak dirampas dari tangan Fatimah Zahra alaiha salam putri Nabi tercinta? Hiya bad'atun minni. Man adaha faqad adani. Para pencinta channel Lentera Ahlul Bait alaihi salam, Lentera Ahlul Bait kembali membahas masalah tanah Fadak. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menceritakan kronologi tanah Fadak, perlu diketahui apa itu waris dan hak. Jika dilihat di kitab fikih pada bab waris, waris adalah sebuah hukum bukan hak. Jadi hukum waris itu masih berpotensi gugur dalam hukum Islam. Misalnya seorang muslim jika wafat akan mewariskan hartanya kepada anak-anaknya. Tapi jika anaknya ada yang keluar dari agama Islam, maka gugur atau tidak mendapatkan warisnya. Itu ada sebab sehingga hukum waris gugur. Ini berkenaan hukum waris. Berbeda dengan hak, hak muncul bukan disebabkan hukum, tapi hukum yang akan menjaga hak itu. Jadi di sini yaitu para ulama Ahlul Bait Syiah Imamiyah mengatakan bahwa riwayat Abu Bakar yaitu Abu Bakar yang mengatakan keluarga Nabi yaitu Imam Ali dan Sayyidah Fatimah alaihissalam itu tidak mewariskan harta, riwayat. Kalau kita lihat riwayat yang dibawakan oleh Khalifah pertama Abu Bakar kan demikian, Nabi tidak mewariskan harta, tapi Nabi apa? Mewariskan ilmu dan hikmah untuk keluarganya, yaitu untuk Imam Ali dan Sayyidah Fatimah. Dan demikian. Nah, kalau keduanya meminta waris atau haknya, permintaan itu yang dilontarkan oleh Imam Ali dan Sayyidah Fatimah merupakan sebuah hujah baginya. Itu merupakan sebuah hujah, dan demikian juga kepemimpinan atau hak kepemimpinan atau khilafah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib kenapa harus dirampas? Kalau ilmu dan hikmah itu telah diwariskan kepada keluarga Nabi. Bukankah Khalifah Abu Bakar mengatakan keluarga Nabi mewariskan hikmah dan ilmu, bukan harta? Nah, ini kan seakan-akan jadi senjata makan tuan jadinya. Nah, ini perlu digarisbawahi juga. Hiya bad'atun minni. Man adaha faqad adani. Hak berbeda dengan hukum. Peranan hukum adalah menjaga hak, bukan memberikan hak. Hukum tidak memberikan padamu hak-hak, tapi hukum itu akan menjaga hak-hakmu. Jika demikian, hak-hak itu sudah ada lebih dahulu sebelum hukum itu ada. Itu arti hak dan hukum. Mari kita lihat masalah tanah Fadak. Apakah sebuah hukum atau hak? Dan mana lebih dahulu? Mari kita berpikir logis sesuai sejarah dan tidak gaduh. Mazhab Ahlul Bait Syiah Imamiyah berpendapat bahwa tanah Fadak hak Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salam. Seperti hukum waris yang telah dijelaskan tadi. Ahlul Sunnah berpendapat bahwa para nabi alaihimussalam tidak meninggalkan warisan, akan tetapi meninggalkan sodakoh, ilmu dan hikmah. Dan ini perkataan Abu Bakar Shiddiq ketika menjabat sebagai khalifah pertama. Tetapi mazhab Ahlul Bait menyangkal dalil ini. Bisa dilihat di kitab Ibn Katsir dan At-Tabari dikatakan, pada masa khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab bahwa tanah Fadak dikembalikan kepada Imam Ali bin Abi Thalib dan Abbas. Riwayat di sini menunjukkan dua sikap khalifah yang berbeda dan bertentangan. Hiya bad'atun minni. Man adaha faqad adani. Begini penjelasannya, hukum itu tidak bisa gugur dengan digugurkan. Misal ini ya, seperti hukum ghibah itu haram.
misalkan haram bagimu menggibah si fulan, kan begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian memfitnah sebagian dengan sebagian dari kalian dengan gibah. Seperti misalkan anak berkata, aku bolehkan padamu menggibahku dengan cara apapun yang kamu inginkan, silakan. Nah, tapi hukum gibah tetap haram. Meskipun anak telah memperbolehkan diri anak untuk digibah, tetap haram hukum gibah. Kenapa demikian? Sebab gibah adalah sebuah hukum, bukan hak. Beda dengan hak, yang mana hak itu bisa untuk apa? Bisa untuk digugurkan, sebab ada mungkin maslahat, baik itu maslahat pribadi ataupun maslahat yang bersifat umum. Misal, ibu memiliki hak asuh pada anaknya, dan bisa jadi misalkan maslahat jika ibu itu melepaskan hak asuhnya disebabkan ada ingin mencari maslahat, akan gugur hak asuhnya. Ada sebuah riwayat dari Imam ketujuh Imam Musa Al-Kazim alaihi salam. Pada saat itu Khalifah Harun ar-Rasyid menyuruh imam mempetakan tanah Fadak, sebab ia akan mengembalikan tanah Fadak kepada keluarga Nabi. Harun berkata, berikanlah batasan padaku tanah Fadak. Imam Musa menjawab, kamu tidak akan mampu melihat batasannya. Harun ar-Rasyid berkata, berikan batasannya. Lalu Imam Musa Al-Kazim alaihi salam berkata, batas pertama dari Adnan. Wajah Harun ar-Rasyid berubah dan berkata, lalu Imam berkata, batasan kedua Samarkan. Kembali wajah Harun berubah dan berkata, batasan ketiga. Imam berkata, Afrika. Kembali wajah Harun ar-Rasyid menghitam dan berkata, batasan keempat. Imam menjawab, hingga Armenia. Harun ar-Rasyid berkata, kalau begitu tidak ada yang tersisa untuk kami. Lalu Imam alaihi salam berkata, aku telah mempetakan dan membatasinya, tapi kamu tidak mau mengembalikannya kepada kami Ahlul Bait Nabi. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa tanah Fadak bukan hanya sekedar kebun yang terdapat sungai dan pohon-pohon kurma saja, tetapi di situ hak imamah kepemimpinan yang memiliki maslahat umum. Perlu digarisbawahi sekali lagi, ikhwan dan akhwat, tanah Fadak ini bukan gonimah yaitu hasil rampasan perang, tapi fai harta atau tanah yang diperoleh disebabkan perdamaian atau kesepakatan dengan bangsa Yahudi saat itu. Sebab itu Nabi memberikan untuk keluarganya, yaitu Fatimah Az-Zahra alaiha salam melalui Imam Ali bin Abi Thalib. Demikian sekilas masalah tanah Fadak untuk diketahui. Semoga kecintaan kita bertambah kepada keluarga Nabi. Wassalam. هي بضعة مني من آذاها فقد آذاني